Terima kasih Anda masih bersama kami saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan Kampung Kolam Medan, Kota Medan. Banjir selama 3 hari akhirnya mulai surut di 3 kecamatan Deli Serdang. Pengunjung pantai Sindeas dihebohkan dengan terdamparnya paus seberat 10 ton di bibir pantai. Kita ke informasi selanjutnya. Banjir akhirnya mulai surut di 3 kecamatan Deli Serdang. Dari 7 posko yang didirikan BPBD, 3 diantaranya sudah dibongkar. Berdasarkan data BPBD Deli Serdang, sebanyak 1.260 keluarga terdampak banjir. Banjir yang merendam ribuan rumah di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Morawa, Batangkuis, dan Bangunsari, perlahan mulai surut. Dari 7 posko pengungsian yang didirikan BPBD Deli Serdang, 3 diantaranya sudah dibongkar. Berdasarkan data dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Deli Serdang, sebanyak 1.260 keluarga terdampak banjir. Banjir disebabkan intensitas hujan yang tinggi, membuat debit air sungai meluap dan tanggul jebol. Penyebabnya pertama yang saya sampaikan tadi curah hujan yang cukup tinggi, yang kedua meluapnya aliran sungai mulai dari desa Bangunsari Baru sampai ke desa Sambirejo Timur, dan untuk di Batangkuis itu terjadi pecah tanggul. Sudah diperbaiki secara swadaya oleh pemerintah desa beserta pemerintah kecamatan dan masyarakat, tapi tetap tanggul kembali pecah mengingat debit air yang sangat tinggi, sehingga tanggul mengakibatkan robek hampir 7 meter. Itu penyebabnya, sehingga meluap ke desa sebelah, ke desa Senat. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap banjir susulan, mengingat sudah memasuki musim penghujan, serta melakukan gotong royong membersihkan drainase agar saluran air tidak tersumbat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Masih soal banjir, luapan air sungai Batanggadis mengakibatkan 1 gedung di kampus Tain diterjang banjir hingga roboh. Tak hanya merobohkan gedung, terjangan aliran sungai juga membuat puluhan meter tanah milik kampus mengalami abrasi. Hujan deras dengan intensitas tinggi membuat aliran sungai Batanggadis meluap dan menerjang 1 gedung di kampus Tain hingga roboh. Luapan air sungai ini membuat tanah di pinggir sungai terkikis, sehingga bangunan dekat sungai terancam ambruk. Akibat terjangan air sungai Batanghadis, puluhan meter tanah milik kampus mengalami abrasi. Tak hanya merobohkan 1 gedung kampus, terjangan air juga menghanyutkan fasilitas kampus, seperti tiang listrik, kursi, dan perlengkapan belajar. Jadi curah hujan sangat tinggi, kemudian ya volume air sungai naik, kemudian ya otomatis pinggiran sungai itu amblas, sehingga mengenai gedung kita, gedung juga amblas 1 unit, gedung pramuka itu. Mungkin kalau bangunan kisaran 100 jutaan kalau untuk bangunan sendiri, bangunan sendiri. Kemudian untuk perlengkapan di dalam bangunan, karena ini kemarin kita gunakan sebagai gudang, mungkin ada 100-an kursi mahasiswa, kursi duduk mahasiswa itu yang ikut hanyut. Akibat kejadian ini, pihak kampus sudah meminta bantuan kepada pemerintah agar segera memperbaiki tembok yang roboh. Diperkirakan aliran sungai akan meluap kembali jika hujan deras kembali mengguyur wilayah Madinah. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Pengunjung pantai Sindeas Kabupaten Tapanuli Tengah dihebohkan dengan terdamparnya paus seberat 10 ton di bibir pantai. Momen langka ini menjadi kesempatan wisatawan yang ingin menyaksikan langsung ikan paus dari jarak dekat. Keberadaan paus ini menghebohkan warga dan pengunjung pantai Sindeas di Kecamatan Manduomas. Di Kecamatan Manduomas, Tapanuli Tengah pada Senin lalu.
Karena terpisah dari rombongannya dan tidak bisa kembali ke lautan, paus itu terdampar lemas sampai akhirnya mati. Bangkai paus seberat sekitar 10 ton itu akhirnya menjadi tontonan warga hingga dinaiki oleh anak-anak sekitar. Pausnya memang laporan awal sudah sekarat. Saya sudah koordinasi dengan Balai Konservasi bahwasannya untuk bangkai ikan pausnya nanti akan dikuburkan di garis pantai. Jadi kita tarik ke pantai dan juga dikuburkan agar tidak ada terkontaminasi kepada masyarakat penyakit-penyakit seperti itu. Kejadian langka ini menjadi kesempatan warga dan wisatawan untuk menyaksikan langsung paus dari jarak dekat. Pemerintah berencana akan menguburkan bangkai paus di tepi pantai menggunakan alat berat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tapanuli Tengah. Komisi Pemilihan Umum Daerah Samosir menggelar simulasi pemilu 2024 yang bertujuan untuk melihat kesiapan petugas KPPS sekaligus mengedukasi warga menjelang pemilu 2024 mendatang. Warga Kabupaten Samosir terlihat antusias saat mengikuti simulasi pemungutan suara pemilu 2024. Dalam simulasi, petugas memberikan 5 surat suara kepada pemilih untuk mencoblos. Kegiatan simulasi pemilu 2024 ini baru pertama kali digelar KPUD Samosir. Simulasi diperagakan mulai dari persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, hingga perhitungan suara. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan sebagaimana nanti kondisi kita di lapangan, di mana pada tahap awal itu adalah pelantikan anggota KPPS, pembukaan kotak suara, dan biasa ada SPA-nya. Nanti pemanggilan dapil dan terhadir, pencoblosan, dan nanti kita akan pemungutan dan penghitungan suara. Dari kehadiran sekarang saya merasa masyarakat itu antusias dalam pemilihan kita nanti, dan saya juga pada saat hari H akan beramai-ramai datang ke TPS untuk memberikan suara. Pelaksanaan simulasi ini bertujuan untuk melihat kesiapan anggota KPPS dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Samosir. Bertepatan dengan libur Natal, saya ajak Anda singgah ke hotel tertua dan bersejarah di kota Pematang Siantar. Ya, Siantar Hotel, meski dibangun sejak 1913, bangunan hotel tetap masih terjaga. Mari kita tengok keklasikan bangunannya. Siantar Hotel, siapa yang tidak mengenal hotel bersejarah di kota Pematang Siantar ini? Apalagi pengunjung yang hendak berwisata ke Danau Toba pasti menyempatkan untuk transit di kota Pematang Siantar dan menginap di Siantar Hotel. Bukan hanya untuk tempat menginap, Siantar Hotel ini sangat identik dengan sejarah perjuangan di zaman Belanda dan zaman Jepang kala itu. Berdiri sejak 1913 dan mulai beroperasional tahun 1915 oleh 3 orang berkebangsaan Swiss, yakni Ernst Surbeck, Edwin Surbeck, dan Lydia Rosa Surbeck. Gedung Siantar Hotel persis seperti sebuah markas militer di kala itu. Di zaman penjajahan Belanda, selain hotel, tempat ini juga dijadikan markas Belanda yang kemudian menjadi markas Jepang dan tentara Nikah di tahun 1942. Maka terdapat sebuah bunker di sekitar taman hotel. Di tahun 1942, Siantar Hotel ini sempat menjadi perebutan markas oleh tentara Nikah dan tentara Jepang kala itu, termasuk juga para pemuda Laskar Rakyat pada pertempuran 15 Oktober 1945 di sekitar markas Siantar Hotel ini. Tetap sampai sekarang tempat yang masih ditinggalkan oleh Belanda itu masih kita pertahankan. Iya. Masih kita pertahankan, apalagi di lobi ini. Iya. Yang kita pertahankan itu yang sebelah kiri saya, Iya. dan sebelah kanan saya itu masih kita pertahankan, Iya. sama yang di depan ini, lobi ini. Di lobi ini, ya. Oke. Beralihlah Siantar Hotel ini kepada pihak swasta. Iya. Yang diberikan kepada Bapak almarhum Julianus Huta Barat. Iya. Nah, pada disitulah
dikembangkan lagi hotel ini, Ya, dibuat hotel, dibuat penginapannya, penambahan ya. restorannya, dan dibuat tempat untuk rapat-rapat. Ya. Siantar Hotel dulunya banyak dikunjungi warga negara asing. Gaya bangunan di zaman Belanda menjadi daya tarik unggulan Siantar Hotel. Kian Asmara melaporkan dari Kota Pematang Siantar. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan kali ini. Saya Tia Nisa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.